Ya, oke teman-teman, sekarang kita pelajari istilah-istilah di dalam Facebook Ads nih, supaya kita tidak bingung dan lebih mudah mencerna ya. Tentu saja karena kita ini orang-orang malas, maka istilahnya kita bikin semudah mungkin supaya mengena. Nah, kita kan ibaratkan Facebook Ads itu kayak direct selling ya. Jadi kayak semacam sales door to door ke rumah-rumah kayak gitu kan. Maka seperti ini cara mudahnya direct selling via online gitu kan. Jadinya ini akun pribadi itu sama dengan orangnya. Jadi misalnya nih akun pribadi saya, nah ini orangnya, ya inilah orangnya gitu. Saya punya personnya ini orang atau ownernya seperti itu kan. Nih terus akun bisnis manager itu sama dengan kantornya. Nah akun bisnis manager seperti ini. Nah nanti teman-teman juga bisa bikin akun bisnis manager. Ya ini kantornya. Nah kantornya nih punya 3 kantor, punya 2 kantor sorry, BG aja sama Double Easy misalnya seperti itu. Jadi kegiatan iklannya nanti di sini orang pribadi, kegiatannya bersosial, share dan lain sebagainya kayak gitu. Buat iklannya di sini, jadi jangan kebalik, akun pribadinya buat iklan jangan, tapi kantornya yang buat iklan gitu. Tapi syarat punya kantor harus punya akun pribadi. Facebook nggak mau dibikin dengan akun bisnis manager ini, nggak bisa dibikin dengan akun klonengan. Jadi harus akun pribadi yang benar-benar nama kita gitu. Terus di dalam bisnis manager ini adalah ada akun iklan ya. Ini di dalam bisnis manager ada akun iklan. Sorry di sini. Nah, di sini kan ada akun iklan. Nah, akun iklan ini anggap aja karyawan yang ngiklanin. Jadi kita bisa kasih nama nih. Namanya apa aja boleh. Kasih nama misalnya Pak Ijo. Terus kasih nama lagi siapa misalnya Siti. Kasih nama lagi ini Budi, boleh-boleh aja. Jadi gitu. Akun iklan adalah orang yang iklan. Kita juga bisa tambahkan lagi. Kalau kita jadi dia nanti yang kayak semacam karyawannya. Kita anggap gitu, karyawan kita yang tugasnya mengatur iklan kayak gitu. Ya gitu ya. Jadi ini kantornya, ini iklannya. Nah terus campaign itu apa? Campaign ini anggap aja bawahannya akun iklan, karena nanti yang bikin akun iklan bawahannya akun iklan yang bertugasnya adalah juga untuk mengkoordinir iklan gitu. Nah contoh ini ya, akun iklan saya ini BG aja bikin campaignnya ini nih, campaign. Nah campaign ya kan, tengah gini kan, campaign Crazy 10 misalnya gitu, atau ini Crazy 3 gitu. Kita kasih nama macam-macam boleh, atau sesuai nama produknya. Nah campaign gitu ya. Terus habis itu ini set iklan adalah kurir pembawa brosur pakai motor yang disuruh antar brosur ke orang-orang tertentu. Nah jadi ini bawahnya campaign nih. Campaign ini boleh membawahi beberapa kurir. Contoh ya, saya klik di sini, ini campaign, terus ini set iklan. Nah set iklan ini tugasnya nyebarin nih, satu ke bapak-bapak yang HP-nya iPhone dan Samsung. Iklan kedua, set iklan kedua kurir ya, bawa brosur ke bapak-bapak yang punya hobi tertentu sama bapak-bapak yang suka olahraga, contohnya seperti ini. Nah ini tuh, jadi kalau digambar coba diapain, bisa nggak? Ya ini ya, kalau kita gambar ini campaign ini punya 3 anak buah ya kan. Nah anak buahnya ini set iklannya tadi, set iklan. Ini campaignnya punya 3 anak buah. Set iklan pertama nganterin ke bapak-bapak yang suka handphone Samsung. Set iklan yang ke berikutnya harus bawa brosurnya ke bapak-bapak yang punya hobi tertentu. Yang ketiga ke bapak-bapak yang katakanlah tergantung kita nanti ya. Jadi tergantung kita mau perintahin dia kemana nanti. Jadi dari campaign ini ke set iklan gitu. Nah terus apa lagi istilahnya ya, set iklannya apa? Iklannya ya brosurnya apa?
brosurnya kita bisa lihat di sini ya. Nih satu kurir bisa bawa beberapa brosur, tapi ini saya contohkan cuma satu nih. Dia bawanya brosurnya video kayak gini. Brosur itu terdiri dari iklan ya. Iklannya itu kayak gini. Ini seperti ini. Nah, seperti ini nih. Nah, ini iklan nih muncul di beranda-beranda IG dan beranda-beranda Facebook orang tertentu ya, yang kita targeting tadi. Nah, seperti ini. Ini brosurnya kayak gitu. Terus ini kan brosur awalannya, pembuka brosur awalannya ya. Kalau kita teruskan nih, iklan halaman depan brosur. Jadi ini tuh halaman depan brosur. Nanti kalau orang klik baru ke dalam brosur. Dalam brosurnya apa? Dalam brosurnya ini ya, dalam brosurnya adalah landing page. Landing page itu isi brosurnya kayak gini. Nah, contoh ya, ini landing page-nya yang nanti ada tombol belinya. Tombol beli di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini tadi halaman depan brosur. Ini brosur utamanya kayak gitu, intinya brosur kayak gitu. Nah, brosur ini juga perlu di sini ya. Brosur itu juga memerlukan ini, penempatannya adalah memerlukan FP dan IG. Nah, itu ada di sini. Ini ya, pakai ini fanspage-nya, ini IG-nya. Jadi brosurnya nanti tampilannya seperti ini. Masuk ke beranda orang-orang gitu. Ini brosurnya. Terus habis itu istilah lainnya adalah automatic roll. Automatic roll ini mandor. Mandornya di sini nih. Jadi di Facebook ada automatic roll di sini. Nah, ini rule-nya ya. Kalau ibaratnya mandor buat apa? Buat ngerem. Jadi misalnya ini ya, ini ada mandornya yang ngawasin. Tuh, mandornya di sini. Ini ngawasin set iklan. Ngawasin. Nah, kayak gitu. Ngawasin buat apa? Contohnya gini. Ini kan tadi ada budget ya, 150. Si campaign kan bawa budget. Nah, budget ini disebar ke 3 set iklan. Nah, mandornya ini ngawasin. Misalnya kita bisa kasih aturan ya. Hey, set iklan, kalau bensin kamu habis 50.000 tapi kok belum ada customer, kamu harus berhenti. Nah, kurirnya harus berhenti. Ini juga atau kalau kamu berhasil bawa pelanggan tapi kok biayanya terlalu mahal, kamu harus berhenti. Ya, mandornya ngesetnya di sini. Automatic roll nih, kayak mandornya pengelola aturan ya. Jadi nanti si set iklan ini bisa mati otomatis. Nah, ini bisa mati otomatis. Yang di sini tadi misalnya kurir ini kok kayaknya nggak bekerja gitu ya. Contohnya kok nggak bagus, ini bisa mati sendiri kayak seperti ini. Nah, karena ada mandornya. Terus bisa juga kita hidupin sendiri gitu. Terus apalagi budget itu bensinnya ya. Kayak kalau kita nyebar brosur kan kita perlu kasih bensin ya. Ini bensinnya di sini, ini bensinnya 200.000 per hari misalnya gitu. Nah, dia membawahi 3 set iklan. Nah, kalau bensinnya nggak sesuai, dia diberhentikan oleh mandornya seperti itu. Terus ada juga ini dulu audien. Nah, ini adalah calon customer yang kita target. Ngesetnya di mana? Ngesetnya di iklan. Kita merintahin ke kurirnya tadi. Di sini ya contohnya, ke kurirnya untuk tolong sebarin brosurnya ke sini, ke beranda orang-orang, ke
IG-nya orang-orang yang, nah setnya di sini nih, yang pakai iPhone, yang pakai apa kayak gitu, pakai iPhone, pakai Samsung misalnya, seperti itu setnya di sini. Kalau yang hobi ya tolong sebarin ke bapak-bapak yang punya hobi-hobi tertentu seperti ini. Mana ya bapak-bapak yang punya hobi-hobi tertentu seperti ini. Nah ini dia, oh bapak-bapak yang suka burung atau pet store atau pelihara kucing atau suka Tamiya seperti ini dan sudah menikah. Nah, jadi kita bisa perintahkan tuh ke set iklan, hey kurir nyebarinya ke sini-sini aja, jangan ke sana-sana gitu. Nah terus habis itu baru lagi ya pixel. Pixel itu adalah GPS. GPS kita, GPS-nya tuh di sini nih. Nah, di sini ya pixel. Pixel ini fungsinya untuk apa? Untuk melacak customer tuh di tempat kita tuh sampai mana dan ngapain aja gitu. Misalnya nih, pixel ini nanti contoh pixel ini kan, pixel ini kita kopikan dan kita masukkan ke landing page. Ke sini nih, ke berdunya, ke websitenya kan. Nah, nanti kita bisa lihat customer tuh ngapain aja di sana. Apakah cuma lihat doang atau ngeklik tombol beli misalnya gitu, apakah terus ngisi form dan lain sebagainya, kita bisa tahu lewat pixel. Jadi pixel itu fungsinya untuk itu, plus pixel ini juga fungsinya nanti untuk ngebantu si mandor kapan dia memberhentikan iklan kita, memberhentikan si set iklan ini, si kurirnya ini. Udah, kamu nggak bisa cari customer, kamu berhenti kayak gitu. Nah, jadi mudah kan istilah-istilah Facebook Ad-nya. Kalau kita ulang dari awal, akun pribadi itu orangnya, ya bapak contohnya lah. Misal namanya tuh di sini Brian gitu kan. Nah di sini bisnis manajernya kantornya Brian, katakanlah tadi BG aja gitu. Terus habis itu akun iklan itu nama istilahnya kayak karyawan yang tugasnya iklan, kita kasih nama misalnya BG aja juga boleh, atau kalau nggak kita kasih nama lain misalnya Superman gitu boleh. Terus campaign ini bawahnya akun iklan, saya biasanya kasih nama produknya. Misalnya dia jualan alat masak 1, kalau nanti bikin campaign lagi alat masak 2. Set iklan ini adalah kurirnya yang akan kita perintahkan untuk mengantarkan brosur ke orang-orang tertentu. Orang-orang tertentunya adalah audien gitu ya. Nah ini satu campaign bisa boleh ada 3 set iklan, sampai banyak pun juga nggak masalah, tapi kita harus lihat efektifnya. Nah iklan itu brosurnya kan terdiri dari ad iklan ya, halaman depan brosur termasuk FB dan IG. Terus isi brosurnya ada di landing page yang kita bikin tadi. Terus automatic roll itu mandornya, dia yang nanti ngelihat set iklan ini dapat customer nggak. Kalau nggak dapat customer dia berhenti sendiri. Ibaratnya set iklan ini kamu udah ngabisin bensin banyak tapi kok nggak dapat customer, gimana? Ya udah berhenti. Kalau yang sesuai lanjut terus gitu. Jadi tugasnya menghentikan si set iklan. Budget itu bensinnya, anggap aja bensinnya, kita kasih bensinnya ke campaign berapa gitu kan. Pixel tadi alat yang kita tanam di website untuk melacak customer tuh sampai mana sih? Apakah sampai ngisi data, sampai beli, atau sampai cuma ngeklik atau lihat doang. Nanti kita bisa baca datanya dengan pixel ini kan gitu. Automated rule atau mandornya ini juga bacanya lewat pixel. Nah audien adalah calon customer yang kita nanti mau sebarin brosurnya nih ke orang tertentu, tadi audien gitu. Nah itu ya cara memahami mudahnya Facebook Ad. Jadi hampir kayak orang direct selling.
door to door. Kalau direct selling door to door ke rumah-rumah, kalau ini door to door ke beranda-beranda IG atau Facebooknya atau ke messengernya atau ke mana aja gitu. Kalau direct selling pakai bensin, kita pakai budget iklan kan gitu. Oke, itu untuk memahami istilah-istilah di Facebook Ads supaya lebih mudah dicerna, nggak pakai istilah-istilah yang berat karena kita orang males ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya.